kagumkan dan takut kepada. Tidak habis-habisnya kami bersyukur bahwasanya kasih setiamu selama-lamanya. Layaklah pujian, sembah serta ketaatan senantiasa terangkat melalui hidup ini bagi Engkau Tuhan. Dalam garis ketaatanlah ya Roh Kudus, berotoritaslah Engkau atas kami. Kami siap dilawati oleh firman Tuhan yang berkuasa bukan saja untuk mengajar, tapi juga berkuasa untuk menunjukkan kesalahan kami, supaya diperbaiki kelakuan kami, dan dididik kami dalam kebenaran. Tanamkan kepada setiap hidup kami. Tidak ada mujizat yang paling indah selain Kau dapatkan kami hidup dalam kebenaran. Berbicara Tuhan, dalam nama Yesus kami sangat memohon semua ini. Haleluya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan. Silakan duduk. Shalom. 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 Saya membutuhkan konsentrasi Anda sedikit ekstra mendengarkan firman hari ini. Yang sepakat katakan amin. Saya bawa firman Tuhan sampai jam berapa? Ngurus. Saya mau bawa 2 jam gitu. Jadi ketahuan mengenai penderitaan. Sampai jam berapa? Ini kan saya lihat bagian webnya ini belum bertobat ini. Sampai jam berapa saya? Ya dong, kasih tahu dong. Sampai jam 1 ya? Oke. Yuk kita buka Alkitab kita Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Kalau sudah dapat, kita sama-sama baca dengan catatan, perhatikan baik-baik ayat yang kita baca. Roma 12 ayat 2. 1, 2, ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kritisi Bapak Ibu saudara sekalian, dalam ayat ini ada nggak kalimat yang mengandung unsur larangan? Ada nggak? Anda tahu nggak? Alkitab kurang kerjaan melarang yang nggak serius. Kurang kerjaan Alkitab. Janganlah engkau sampai mati nggak punya anak, nggak penting itu. Dan pura-pura nyambung. Jangan merasa malang kalau Anda sampai mati nggak punya anak. Malanglah nasib kita semua kalau kita masih serupa dengan dunia ini. Ini masalah serius. Catat baik-baik. Mayoritas orang Kristen serupa dengan dunia. Mayoritas. Sedihnya, mayoritas kami pendeta pun serupa dengan dunia ini. Makin sedihnya, mayoritas kami pendeta pun serupa dengan dunia ini. Ini masalah serius. Kemudian kalimat berikutnya, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, lanjut. Tetapi, stop. Kata berubahlah dalam bahasa aslinya mau diproses. Oleh pembaharuan budi, di mana budi kita ini terletak paradigma, tata nilai, mindset, yang mengendalikan pengambilan keputusan. Jawab, mana orang Kristen bahkan pendeta sekalipun sulit terlambat ke tempat ibadah atau ke bandara? Jawab dong. Tumben jujur. Mana orang Kristen lebih panik, terlambat pesawat atau terlambat ibadah? Kalau tersinggung, berarti belum mati rasa kan begitu. Kenapa? Sebenarnya ujung-ujungnya duit kan begitu. Ayolah, jujurlah kita. Kenapa orang sulit terlambat ke bandara? Duit. Angus tiketnya, duit. Kenapa orang gampang terlambat ke ibadah? Karena kalau terlambat udah lewat kolektornya. Ini ketawanya ini ada penolakan ini. Tapi jujur, nyambung nggak maksud saya?
Ya nyambung lah. Orang Anda yang saya maksud, ya nyambung. Ya kita buka Markus pasal 1 ayat 42 sampai Markus pasal 2 ayat 12. Saya tidak khotbah ekspositoris. Kalau khotbah ekspositoris bisa 2 jam, saya penekanan kepada jangan serupa dengan dunia, tematis. Markus pasal 1 ayat 42 sampai Markus 2 ayat 12. Kita bergantian Bapak Ibu, saya mulai. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Lanjut. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tapi orang itu memerintahkan dan menjelaskannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi berjalan masuk ke dalam kota. Dan tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang itu juga datang kepadanya dari segala penjuru. Pulau operatornya. Gak semua bawa Alkitab, jadi nggak bisa ngikut. Ayat 1, Markus 2 ayat 1. Pada ayat 45 itu ada perlu perhatian ekstra, ayat pasal 2 ayat 1. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Lanjut. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Mengapa orang ini berkata begitu? Ia mengucap Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Maka lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalan. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Sehingga tolong kritisi Bapak Ibu saudara sekalian. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Ayat 12, benar? Tolong kritisi, takjub terhadap apa? Takjub terhadap apa? Takjub terhadap, dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub terhadap apa? Iya, orang lumpuh berjalan, lalu mereka memuliakan Allah. Kritisi dong. Memuliakan Allah di sini belum berbobot. Ngerti gak? Kalau Anda sakit sembuh memuliakan Allah, puji Tuhan. Tapi itu belum berbobot. Kalau Anda sakit nggak sembuh tetap memuliakan nama Tuhan, itu berbobot. Nggak rela wajah Anda ini. Ayo dong. Pernah dengar Paulus dan Silas masuk penjara? Anda tahu dia dicambuk didera sebanyak 39 kali? Menurut ilmu medis Romawi, kalau 40 kali orang biasanya pelan tapi pasti menuju kematian. 39 kali itu cukup parah dan dibuang ke penjara paling tengah, penjara yang menuju ke spiral.
Paling pinggir itu sejajar permukaan tanah, makin ke tengah, makin turun, makin ke tengah. Paling tengah itu paling bawah, di mana kotoran air seni dan kotoran yang lain mengalir ke tempat mereka dipasung, maka mereka infeksi parah. Tapi Paulus berbobot dengan ikhlas memuliakan Allah. Dalam keadaan dalam penjara dan infeksi parah, Paulus ngomong sama Silas, las, apa Lus? Nyanyi nyok, nyanyi mereka. Itu baru berbobot. Halo, ada nggak di luar Kristen istrinya cerewet? Jawab dong. Ada nggak dalam Kristen istrinya cerewet? Tidak perempuan. Pengalaman pribadi. Bapak-bapak lihat dong saya. Kalau istrimu cerewet 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, kalian menikah istri cerewet, masih nggak kalian memuliakan Allah? Ngomong sama istrimu. Tidak, maksud saya, tidak ada statement hidup yang berbobot, Tuhan itu baik, Tuhan itu punya kuasa, kalau dalam kesulitan yang paling berat pun Anda nggak bisa mengucap syukur. Karena ketika Anda mengucap syukur, ada statement hidup yang berbobot mengatakan Tuhan itu nggak berubah. Dia tetap baik. Sakitmu nggak sembuh, mana pernah parahnya penyakit merubah Tuhan dia jahat. Tetap baik. Maka saya, yang saya kasih pun meninggal, Tuhan tetap baik. Pemahaman seperti ini lebih utama daripada sakit sembuh. Yang nggak punya mobil dapat mobil, yang mobilnya Innova jadi Alphard. Kadang-kadang gereja jadi Gunung Kawi kadang-kadang. Lo bener, khotbah kayak gini kurang populer dan ada kemungkinan nggak diundang lagi, nggak apa-apa. Khotbah itu harus kebenaran. Susah sekali kita hidup benar. Tapi serupa dengan dunia ini gampang sekali. Yuk kita lihat Markus 1 ayat 42. Yuk kritisi. Orang Kristen nggak boleh tumpul berpikir kritis. Ayat 42, Markus 1 ayat 42. Sama-sama baca Bapak Ibu. 1, 2, ya. Kata mana yang merepresentatifkan keterangan waktu? Tuhan perlu tahunan atau seketika menyembuhkan orang lumpuh berjalan? Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat Lazarus bangkit? Membuat laut terbelah? Apa yang Tuhan mau sampaikan di sini kepada orang percaya? Umat yang percaya, ini mujizat terendah. Siuman dari sini, ini mujizat terendah karena seketika. Kalau nggak siuman juga, memang repot Anda. Ibu-ibu jawab, membuat seorang istri tunduk pada suaminya, bagaimanapun perbuatan si suaminya dengan segala pencak silatnya, istri tunduk pada suami itu bisa seketika atau pelajaran tahunan. Nah, jujur, saudara, jujur, supaya orang Kristen sekarang ini terjadi kebangunan rohani di zaman ini. Jujur, mana orang Kristen bahkan pendeta lebih kagum melihat mayat didoakan bangkit di rumah duka atau melihat seorang istri tunduk pada suami? Mana lebih kagum? Ayo. Maafkan saya ya, khotbah sakit sembuh, mujizat-mujizat di gereja, lama-lama pembodohan. Catat baik-baik. Kalau saya khotbah di Madura, diundang saya di Padang, di pesisir Malaysia, audiensnya orang Muslim. Saya khotbah mujizat karena mereka belum percaya. Karena sakit sembuh itu dibutuhkan orang nggak percaya. Bagi orang percaya bukan lagi itu kebutuhan kita. Rela wajah. Ayo dong. Jujur, orang Kristen suka nggak kesembuhan? Jawab dong. Agama lain suka nggak kesembuhan? Penjahat suka nggak kesembuhan? Kenapa nggak cerdas? Kalau sampai penjahat pun suka kesembuhan, nggak ada istimewa kesembuhan itu, penjahat pun suka. Ini masalahnya. Kalau penjahat pun suka, berarti kesembuhan gak ada istimewanya dong. Yuk, ada nggak firman Tuhan berkata, kasihlah musuhmu, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jika ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ada nggak?
Jawab, penjahat suka nggak? Enggak. Agama lain suka nggak? Enggak. Orang Kristen suka nggak? Enggak juga masalahnya. Enggak juga. Ayo dong. Enggak heran Tuhan berkata banyak yang terpanggil. Saya khotbah di kota-kota besar di Indonesia ini, di desa-desa di Indonesia ini, di beberapa negara di dunia ini, mayoritas khotbah-khotbah yang membawa jemaat itu serupa dengan dunia ini. Ini masalahnya. Dan ini nggak dianggap serius. Ini masalahnya. Padahal itu sangat serius. Jawab, boleh nggak doa kesembuhan? Boleh, tapi sampai limit tertentu. Itu dong. Limit berikutnya doa kesembuhan itu pembodohan. Lawan lagi muka kalian. Ya jawab yang jujur ya. Anda niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Niat masuk surga nggak? Ya niat mati lah. Bingung sih orang Kristen ini. Kalau sembuh dulu, kapan matinya? Kalau Anda naik pesawat ke Singapura, kemana? Kemana? Singapura. Maunya pesawatnya on time atau delay? Kalau delay kesel nggak? Kalau delay 2 kali, delay 3 kali, jangan-jangan ngamuk Anda. Salah satu orang cerdas, bukan pendidikan tinggi. Salah satu orang cerdas konsisten. Mana lebih bagus, surga atau Singapura? Pilihan. Saya ingatkan Anda, surga. Kalau nggak percaya matilah nanti malam. Nanti surga. Kalau dipanggil Tuhan ke surga, maunya on time atau delay? Tapi saya orang bisa ini. Tuhan, nyanyiannya apa? Oh Yerusalem, kota mulia, lanjut. Hati. Apa kata malaikat kasih backsound dia? Rindu beribu. Ini kenyataan. Khotbah yang jujur yang membuat kita firman itu berkuasa untuk mengubah hidup kita. Supaya yang serius jangan Anda jalani. Apa itu? Serupa dengan dunia ini. Tahun lalu saya kritis. Gak ada harapan hidup. Saya bilang, Tuhan tolonglah Tuhan. Kalau saatnya kau panggil aku. Tolonglah konten dalam nabis. Delay lagi. Tuhan yang bilang delay. Padahal saya lebih suka on time. Ketemu siapa? Abraham, Daud. Ketemu saya, Paulus, dan Tuhan Yesus. Daripada ketemu Anda, lebih suka jadi Tuhan. Benar loh. Ya Tuhan. Makanya lama-lama doa kesembuhan itu blunder. Masalahnya, sentris kita dunia ini atau kekekalan. Itu masalahnya. Makanya ayat 42. Seketika itu juga. Ayat 43, Tuhan suruh mereka, dia apa? Ayat 43. Ayatnya tampilkan aja, saudara. Ya. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan apa? Kalau Tuhan katakan peringatan keras, serius banget nggak? Apa itu peringatan keras? Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang apa. Itu tentang apa? Tentang kesembuhan, gak harus kau beritakan. Tapi sekarang banyak gereja-gereja banyak tentang kesembuhan, ya bingung lagi, nggak bertentangan dengan Alkitab. Yang Tuhan suruh supaya dia pergi beribadah, mengucap syukur. 10 orang sakit kusta, pernah baca nggak? Berapa yang sembuh? Berapa yang menyenangkan Tuhan? Kenapa satu? Pertama, karena Tuhan tidak pernah meletakkan sukacitanya di kesembuhan. Kalau Anda sakit sembuh, Anda yang sukacita, Tuhan belum. Tuhan tidak pernah meletakkan sukacitanya di kesembuhan. Cerdaslah. Kalau 10 orang sakit kusta, Tuhan meletakkan sukacitanya di kesembuhan, 10 sembuh, 10 Tuhan sukacita dong. Kenyataan ada. Why? Karena yang satu datang tersungkur dari depan Yesus. Beribadah. Yang 9 bersorak-sorak, cerita-cerita orang. Akhirnya banyak orang datang ke Tuhan Yesus supaya dibongkar dosanya, supaya sakitnya sembuh. Ya man? Apalagi kita bicara mujizat manusia. Tak terbatas, wah, di saatku mujizatnya sakit sembuh. Halo.
di hadapan Tuhan sakit sembuh itu nggak mujizat. Kalau Anda pembohong jadi jujur, itu mujizat. Kalau Anda pemarah jadi lemah lembut, itu mujizat. Enggak ada amin. Amin berikutnya juga spontan lah. Ayat 45. Ayo dong, jujur dong, ayat 45. Tetapi apa? Orang itu pergi 45 operator sahur. Tetapi orang itu pergi melanggar larangan Tuhan nggak? Dan banyak kami hamba Tuhan juga melanggar. Kenapa ini fokus? Tetapi orang itu pergi memberikan peristiwa itu dan menyebarkan kemana-mana. Sehingga apa? Kenapa nggak dibaca kita hamba Tuhan ini? 2 gereja, satu di Singapura dan satu di Indonesia, nggak tertarik lagi ngundang saya karena nggak menekankan sakit sembuh. Pak Ridwan itu anti kesembuhan. Siapa bilang saya anti kesembuhan? Saya sakit jantung parah, 6 bulan 23 hari berbaring di rumah sakit Cipto. Jangankan duduk miringkan badan aja nggak bisa saya. Kepala kardiolog rumah sakit Cipto saat itu Profesor Dr. Kadarman berkata nggak ada harapan hidup. Karena memang saat itu juga belum ada rumah sakit harapan kita. Ketawanya lambat loh. 32 kilogram. Darah tinggi saya itu harus 30/40. Nggak ada harapan hidup. Kalau saya sekarang menjadi hamba Tuhan 43 tahun, bukankah karena pertolongan Tuhan melalui penyakit saya disembuhkan? Tetapi kalau saya sembuh, terus nggak saya hidup dalam takut akan Tuhan, nggak ada artinya. Lazarus bangkit, mati lagi nggak? Karena itu nggak ada kekekalan, mati lagi. Makanya ketika ibu-ibu datang, salam Pak Ridwan, salam. Puji Tuhan Pak Ridwan, 5 tahun yang lalu Bapak doakan saya di rumah sakit Darmais, kanker parah. Tuhan sembuhkan. Ya. Tuhan sembuhkan. Oh ya? Iya, kanker parah nggak ada harapan hidup. Kapan kejadiannya? 5 tahun yang lalu. Kapan periksa terakhir? 6 bulan yang lalu. Oh, sudah puji Tuhan. Ibu sudah sembuh. Tapi jangan lupa Ibu ya, Ibu tetap bisa mati lagi. Kasih tahu. Deh, lo kok gitu? Bukan kok gitu. Memang gitu. Artinya apa? Sakit sembuh gak ada unsur kekekalan. Apa dia bilang? Jadi gimana Pak Ridwan? Jangan berbuat dosa lagi supaya jangan terjadi lebih buruk kepada. Fokus kita bukan kesembuhan. What next setelah sembuh? Apa berikutnya? Berikutnya adalah mujizat dulu Tuhan. Hidup kita makin berubah. Enggak? Kalau kalian percaya sama Tuhan, kuasa Tuhan tidak terbatas. Tapi tadi pagi kalian nggak baca kitab. Mana pernah kalian menghormati itu? Yang malas baca kitab tolong tersinggung. Nggak pernah kalian menghormati. Kalau kalian bertengkar sama pasangan, bisa suka ngomong apa? Ayo kita cerai, ayo kita. Memang tahu nggak kenal Tuhan. Ini salah satu kehidupan praktis yang harus dirubah dalam kekristenan. Kita nggak anti kesembuhan, sekaligus nggak utamakan kesembuhan. Ya, akhirnya saya khotbah nggak diundang lagi dalam 2 gereja, tidak ada masalah. Saya habis khotbah di sini pun nggak diundang lagi, Bapak. Ini nggak ada masalah. Yang saya takut bukan nggak diundang lagi. Saya takut Tuhan yang menebus saya nggak mengutus saya lagi. Itu saya takut. Ini penting. Maka apa yang terjadi? Ayat 45, ayat terakhir. Ayatnya saja tampilkan operator. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Apa yang dilakukan dia? Dia tinggal di luar tempat-tempat yang sepi. Menghindar. Namun apa? Orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Dengan tujuan apa? Untuk mendengarkan firman Tuhan supaya bertobat atau untuk melihat mujizat. Itu masalahnya. Saya beberapa kali mimpin seminar kepada para gembala-gembala, pendeta-pendeta. Hati-hati mega church. Gereja besar lebih gak menekankan lagi untuk berubah kelakuan daripada berubah kelakuan.
Ini penting sekali. Jawab, Yesus mampu nggak memuridkan murid-muridnya 100.000 orang? Mampu nggak ya? Kenapa 12? Sedang dia jelaskan kepada kita bahwa jumlah banyak itu seringkali blunder berkenaan dengan kualitas. Tapi kan kita serupa dengan dunia ini, yang dikagumi dunia kita kagumi. Luar biasa loh, gereja itu jemaatnya 10.000. Tuhan sedih malah mendengarnya. Yuk. Jemaat saya nggak banyak, kalau kami 300 lebih harus pecah. Supaya kita memperhatikan jemaat. Kalau suami istri bertengkar, Bapak Ibu, tahun 92 kalian bertengkar sih, seperti ini juga. Tahun 97 begini, tahun 2004, loh Bapak kok hafal? Ya saya catat. Saya catat. Jujur, kalau kalian ke dokter, ada nggak record kita tentang kesehatan? Ada. Saya ke dokter jantung berikutnya, iya Pak Ridwan nggak boleh penisilin ya. Hafal dia. Kalau dokter lebih hafal penyakitku daripada aku dengan jemaatku, yang mana yang rohani? Ayo dong, supaya kita belajar kualitas yang kita bicarakan bukan kuantitas. Bukan yang dikagumi dunia yang kita bicarakan, yang disukai Tuhan yang kita bicarakan. Supaya kita nggak serupa dengan dunia ini. Kemudian ayat 1, pasal 2 ayat 1 operator. Sesudah lewat beberapa hari, Yesus datang lagi ke Kapernaum. Tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Apa respon orang banyak? Ayat 2. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak lagi tempat, bahwa di muka pintu pun tidak. Lanjut. Ngerti nggak? Orang banyak punya ekspektasi datang ke Tuhan Yesus, mujizat. Tapi Yesus nggak tertarik dengan keinginan jemaat ini. Dia memberitakan firman Tuhan. Bisa tampilkan 2 Timotius 3:16 operator. Apa fungsi firman Tuhan? Ini fungsi firman Tuhan yang sehat dan benar. 2 Timotius 3 ayat 16. 3 ayat 16. Yuk. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Fungsi firman Tuhan ini. Pertama apa? Mengajar. Kedua apa? Menunjukkan kesalahan. Setiap Bapak Ibu kalau ke gereja atau ibadah seperti ini langsung berdoa, begitu belum mulai ibadah, langsung berdoa, Tuhan tolong aku mendengarkan firman Tuhan untuk mengajar aku. Tunjukkanlah kesalahanku Tuhan, perbaikilah kelakuanku, supaya kau didik aku dalam kebenaran. Itu mujizat yang indah. Tapi lebih banyak orang menggunakan fungsi firman Tuhan ini untuk mujizat sakit sembuh. Klaim firman Tuhan, klaim. Ya Tuhan. Kita klaim jadi Tuhan, kita klaim. Ya Tuhan, apalagi ini? Kapan kau bayar premi? Kok bisa mengklaim jahat? Karena jemaat nggak ngerti, ikut-ikutan coba. Amin, kita klaim. Ya amin, kita klaim jadi Tuhan. Kita klaim. Ini kesurupan berjamaah. Ayo. Kok belajar jujur yang membuat kita berubah. Makin takut akan Tuhan, makin meninggalkan dosa dan kejahatan, karakter kita berubah seperti Kristus. Kan itu sebenarnya. Berikutnya, kembali Markus 2. Apa yang terjadi? Ramai orang, penuh semua ruangan itu, bahkan di depan pun penuh. Ada orang yang tahu Yesus dan situ. Orang itu membawa seorang lumpuh, mungkin tetangganya atau keluarganya. Mungkin rumahnya agak jauh sehingga agak terlambat. Ekspektasi mereka ketemu Tuhan Yesus. Tapi kenyataan nggak ketemu. Wajar nggak apa yang mereka lakukan? Nggak wajar. Umumnya kalau penuh begitu, nggak mungkin kita ketemu Yesus. Besok lebih pagi kita datang. Kan begitu kan? Tapi terjadi apa? Rumah orang Israel zaman dahulu itu kayak roti. Bethlehem. Bet itu rumah, lehem itu roti. Jadi di samping itu nggak ada jendela, hanya depan.
maka mereka ke samping, naik ke atas, di atas itu ada atap. Jujur, kalau ekspektasi mereka bisa ketemu Tuhan Yesus, mereka bawa tangga nggak? Oleh karena itu, yang mereka kerjakan ini ayat 4, tampilkan ayat 4, saudara. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka apa? Membuka atap yang di atas. Itu mengandung resiko nggak? Iya. Naik ke atas, nggak ada peralatan, itu memang kerja berat. Tapi membuka atap orang bisa teriak maling loh. Nggak mudah. Kalau nurunkan orang lumpuh ke ruangan, buka atapnya 1-2 genteng atau puluhan. Kalau 1 atau 2 itu berarti orangnya di blender dulu. Itu harus besar. Karena nggak mungkin nurun gini, nurunkannya begini. Naik ke atap dengan alat yang sederhana, itu tidak mudah. Harus ada keseimbangan, itu tali darurat. Kalau miring sedikit gimana terjadi? Merosot, yang lumpuh makin lumpuh. Dari atas juga nurunin beban yang berat. Dengan naikin, lebih gampang naikin walaupun tidak sulit. Nurun itu harus pelan-pelan, keseimbangan. Kalau nggak seimbang, lepas. Jatuh ke orang banyak tambah lumpuh. Artinya apa? Lihat ayat 5. Kalimat pertama apa? Ketika Yesus melihat iman mereka. Kalau Yesus melihat, Yesus bisa dibohongi atau tidak? Tidak. Berarti memang orang-orang tersebut mengambil tindakan iman enggak? Iya. Pertanyaan, ketika Yesus melihat iman mereka, apakah orang lumpuh itu sudah sembuh atau belum? Belum. Ngerti nggak maksud saya? Iman itu bukan soal sakit sembuh. Tapi kegigihan tanpa menyerah untuk mendekati diri dengan Tuhan. Itu iman. Makin gak cocok Anda dengan istri Anda, makin gak cocok Anda dengan suami Anda, makin Anda mengasihi dia, bagaimanapun keberadaan dia, itu iman. Saya beriman Tuhan. Istriku yang cerewet jadi lemah lembut, itu bukan iman, itu keinginan. Kristen, kok sentris diri sendiri. Iman itu gini, Tuhan, aku percaya segala sesuatu dari Engkau. Istriku dari Engkau, Tuhan. Karena dari Engkau, berarti aku menikah nggak pernah salah pilih. Yang kedua, itu pasti yang terbaik. Kalau istriku cerewet sampai mati, aku tetap mengasihi dia. Itu iman. Bertobat. Anda makin rusak kekristenan Anda kalau kecewa dengan perkawinan Anda niat cerai. Memang rusak iman Anda. Absolutely. Apalagi ngerayu-ngerayu pasangan orang. Niat buka cabang kau. Memang rusak sekali. Ayo dong. Orang rohani bukan di khotbah. Lalu jangan lihat rohani saat khotbah. Karena saat khotbah gampang sekali menampilkan rohani. Karena itu kegiatan rohani. Orang rohani mulai di perkawinan. Makanya lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi bukan DPR-MPR. Bukan negara, gereja pun bukan. Tetapi perkawinan Adam dan Tejo. Bukan Hawa dan Rita. Terbalik pun bumi ini jangan pernah berkati pernikahan selama jenis. Harus berani. 1.000.000 pendeta di bumi ini 999.999 berkata boleh diberkati sejenis, tetap aja nggak boleh. Paripun aneh, terserah aneh atau aneh, tetap nggak boleh. Itu Kristen. Ini penting sekali. Karena itu pernikahan yang paling cocok menikahlah dengan orang nggak cocok. Ngerti kan? Menikahlah dengan lawan jenis. Ulangi kata apa? Lawan. Jadi kalau saya konsul orang nikah, kenapa kalian menikah? Kami cocok Pak Pendeta. Langsung saya ketawa itu. Nggak ada orang menikah dengan orang cocok.
Oh, kami udah pacaran 4 tahun, 10 tahun kemudian pacaran, nggak ada menikah dengan cocok, kecuali menikah dengan tiang listrik. Cocok. Oh, ketok nggak ngelawan dia. Nggak ada. Pernikahan yang paling cocok, menikahlah dengan orang nggak cocok. Kenapa kalian menikah? Kalau aku menikah sama dia, aku bahagia. Itu halusinasi. Menikah supaya bahagia. Mana ada menikah itu supaya dewasa. Karena menikah identik dengan siap konflik. Nyambung nggak? Maka kalau kau tetap setia, apapun yang terjadi, tetap kalian perjuangkan pernikahan itu setia. Itu iman. Nggak ada amin lagi. Amin berikutnya nggak spontan. Itu nggak dari hatimu yang pandang lah. Ini penting. Ayolah. Kenapa orang bisa kita bohongi, Tuhan nggak bisa. Mayoritas orang Kristen rohani saat kegiatan-kegiatan rohani, orang kalau menyembah mukanya rohani semua. Ada worship leader saya dulu orang Ambon, mantan narapidana, nggak ada masalah ya, karena mantan kan. Mana lebih bagus, mantan pembohong atau mantan jujur? Mana lebih bagus? Jawab dong, mana lebih bagus? Mantan pemarah atau mantan lemah lembut? Mantan sombong atau mantan rendah hati? Ngerti nggak? Kalau ngerti, kenapa bohong kau, marah kau, sombong kau? Belum mantan-mantan sampai sekarang. Mantanin lah. Badan orang Ambon ini, mantan ini, badannya tinggi besar, ganteng. Kayak saya, kata orang Buddha. Suaranya bagus, asal menyembah gemetar-gemetar. Dan sangat mengangkat ibadah. Tapi satu kali saya naik mobil ketemu sama dia naik motor lawan arah. Orang lain gemetar. Ini kan kesulitan. Saya tegur, satu, balik. Mendukakan Rasulullah. Apa enggak? Selalu Pak Presiden, nggak usah selalu balik. Menyakiti hati Tuhan. Tersinggung dia parkirkan motornya. Dia buka kancing bajunya 3 atau 4. Dia tunjukkan ada tato salib di dalam dia. Pak Pendeta, saya cintai, ada salib dadaku. Saya bilang, jangan bodoh. Di Golgota ada 3 kayu salib. Yang kau pakai ini sudah kiri Yesus yang kau pakai ini. Kristen itu bukan lambang-lambang, tapi kehidupan. Nyambung nggak? Kalau ibu-ibu sudah kalung salib, kalau kau masih melawan suami, salib di kalungmu itu sudah kiri Yesus ya, jangan lupa. Ini yang penting, udah disalibkan nggak manusia lama kita. Kan gitu. Ini penting. Maka dibilang, ketika sudah iman mereka, berkatalah ya kepada orang lumpuh itu. Apa katanya kepada orang lumpuh ini? Sama-sama baca. 1, 2, ya. Kalian nggak makan. Tanda baca apa? Seru. Tapi kenapa kalian baca kayak tanda tanya? Hai anakku, sama dia. Masa? Itu tegas. Hai anakku, dosamu diampuni. Begitu dong. Supaya penghayatannya ada. Tahu nggak ini hebat sekali? Hebat sekali nih. Kata pertama apa? Mana bisa engkau otomatis jadi anak Tuhan kalau sakitmu sembuh? Kalau dosamu diampuni, kau anak Tuhan. Ayo, 10 orang sakit kusta, semua sembuh. Berapa yang jadi anak Tuhan? 1. Kenapa nggak cerdas Kristen ini? Banyak khotbah-khotbah kesembuhan yang nggak membuat orang anak Tuhan. Ayo. Tetapi, perhatikan, kalau saya sutradara film, membuat film konteks ini, hai anakku, dosamu diampuni. Yang lumpuh, sorak-sorai atau biasa-biasa saja? Biasa-biasa saja. Apalagi dia saat ya, kami nurunin supaya sembuh. Dosa diampuni itu apa? Karena orang Kristen lebih suka sakit sembuh daripada dosa diampuni. Sehingga ada orang Kristen melayani di gereja, aktivis di gereja, istri tetap dimaki-maki. Karena nggak mau berubah kelakuan, tapi suka sakit sembuh. Banyak orang di gereja suka menyembah, suka kesembuhan, tapi tetap melawan suami, kan susah. Akhirnya gereja itu bukan agen Kristus membuat orang berubah kelakuannya.
Tapi jangan-jangan agen setan membuat orang Kristen itu bagaimana sakit sembuh saja. Yang penting jangan bertobat. Ini mengerikan. Dan ini banyak. Ini penting sekali. Apa yang terjadi? Nggak ada sukacita. Apalagi orang rohaniwan saat itu, ahli Taurat, mengejek Yesus. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Loh, benar. Yesus Allah itu sendiri. Makanya bingung sekarang ada pengajaran. Yesus itu bukan Allah. Yesus itu di bawah Allah Bapa. Ini pekerjaan setan apa lagi? Saya peringatkan Anda. Yesus itu juru selamat. Dia gembala yang baik. Dia juga Allah dari Tritunggal. Hati-hati sekarang. Dari kalangan pengkhotbah pun bisa dipakai setan untuk menyimpangkan orang percaya kepada Yesus. Ini penting sekali. Tetapi segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Ayat 9. Jawab sama. Ayo kita baca sama-sama. Ayat 9. 1, 2, ya. Ayo ditanya kepada Anda. Mana lebih mudah jawab? Ya bangunlah. Karena Yesus nggak perlu mati di kayu salib membuat orang sakit sembuh. Untuk supaya dosamu diampuni, nggak ada jalan lain selain Yesus harus mati di kayu salib, turun dalam kerajaan maut, melucuti kuasa maut, bangkit pada ketiga. Hanya itu yang bisa mengampuni dosa. Jawab, iblis bisa menyembuhkan nggak? Bisa. Bisa. Jangankan iblis, anak buah yang terkecil pun bisa menyembuhkan. Ponari namanya di Surabaya sana. Loh iya loh. Yang menyembuhkan itu Tuhan Yesus, yang lain bisa. Tetapi soal mengampuni dosa, mana bisa iblis? Makanya tidak ada yang mustahil bagi Allah, jangan gunakan itu untuk kesembuhan. Karena terminologi tidak ada yang mustahil, artinya yang lain tidak bisa lakukan, hanya Allah. Kalau kesembuhan, selain Allah bisa, iblis. Soal pengampunan dosa, hanya Tuhan. Maka harus berani gunakan tidak mustahil bagi Allah. Bagi Anda, ibu-ibu yang masih ngelawan suami, tidak mustahil bagi Allah. Bagaimanapun kelakuan suamiku, aku bisa berubah Tuhan, aku tetap mengasihi dia, aku tuduh. Begitu baru tidak ada mustahil bagi Allah. Jangan untuk kanker sembuh, karena nanti iblis menyodorkan diri bisa menyembuhkannya. Ini penting. Lebih sulit mengampuni dosa. Ayat 10, lihat konstruksi kalimatnya. Tetapi supaya kamu tahu. Kamu tahu artinya apa? Untuk konsumsi kita. Yang picik ini, yang dangkal ini, supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, Allah berkuasa mengampuni dosa, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berarti Yesus Allah itu juga. Ya Allah. Ayo baca Alkitab utuh, jangan sepotong-sepotong. Berkatalah ya kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkat tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Untuk apa? Untuk konsumsi manusia yang nggak percaya, supaya kamu tahu disembuhkan, supaya kamu tahu apa? Supaya kamu tahu Yesus juru selamat. Tapi banyak orang suka kesembuhan bukan supaya Tuhan Yesus tahu dia sebagai juru selamat, tapi sekedar tahu Yesus penyembuhku. Yesus penyembuhku benar, tapi aspek Yesus penyembuhku tidak menyelamatkan. Yehova Jireh nggak menyelamatkan. Yehova Nisi nggak menyelamatkan, walaupun dia bisa lakukan kesembuhan. Yang menyelamatkan Yesus juru selamat, bukan Yesus penyembuhku. 10 orang sakit kusta, kalau kalian tanya siapa penyembuh kalian, semua menjawab Yesus penyembuhku. 10 orang sakit kusta, kalau kalian tanya siapa juru selamatmu, satu yang menjawab, karena Yesus penyembuhnya nggak menyelamatkan. Yesus Elohim menyelamatkan. Ini penting, supaya jangan kita perkenalkan kepada orang Kristen sekedar Yesus penyembuhku, karena itu nggak menyelamatkan. 10 orang sakit kusta, 1 yang selamat, 9 yang binasa.
Makanya nggak heran Tuhan berkata banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Karena lebih banyak kita perkenalkan Yesus penyembuhku daripada Yesus Juru Selamat. Ini bahaya. Maka Bapak Ibu, pulanglah dari ibadah dan pekerjaanmu dengan bertobat minta ampun. Supaya kita mendekati Dia, Yesus Juru Selamatku. Bukan sekedar Yesus penyembuhku. Kalau ada di ruangan ini sakitmu disembuhkan, puji Tuhan. Tapi kalau sakitmu nggak sembuh, tetap puji Tuhan. Karena itu ada kaitan dengan kekekalan. Tetapi kalau ada orang di sini, secara langsung tidak langsung ditegur dosa kita, kalau kau minta ampun, itu membuat ada ibadah yang sejati. Karena jika satu orang saja bertobat, seisi surga bersorak-sorak. Maka datangilah ibadah bagaimana hidup kita makin berubah. Bukan mantan kanker, karena mantan kanker itu nggak menyelamatkan. Mantan pembohong, mantan pemarah, mantan berzina, mantan buka situs porno, mantan homoseks, mantan lesbian. Itulah yang keselamatan yang kita bicarakan. Ulanglah dari sahabat-sahabat ini, jangan lagi serupa dengan dunia ini. Jangan fokus kita sakit sembuh, walaupun Tuhan bisa menyembuhkan. Jangan fokus kita karir naik, gaji naik, harta berlimpah, walaupun Tuhan bisa lakukan itu. Tapi dekatilah Tuhan bagaimana hidup kita benar. Setia dalam perkawinan, jijik terhadap dosa, berubah karakter kita, dan kita menjadi surat-surat yang terbuka, yang bisa dibaca orang. Sehingga makin banyak lutut bertelut dan mulut mengaku Yesus Tuhan. Sama-sama kata amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kembali kami tidak habis-habisnya kagum dan kagum kepada Engkau. Kebenaran firman ini menunjukkan kami bukan anak murahan, bukan anak gampangan, melainkan sebagai anak-anak pilihan. Terjemahkan lebih lanjut kebenaran firman hari ini dengan segala kekayaan maknanya lebih daripada hamba-Mu yang sangat terbatas ini dalam menguraikannya. Jika ada dosa dan kejahatan kami ditegur secara langsung atau tidak langsung, ampuni kami. Jangan ada satupun kami nggak dilawati oleh kebenaran firman-Mu yang mengajar, yang menunjukkan kesalahan, yang memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami dalam kebenaran. Dan Roh Kudus berdoa supaya kebenaran ini tidak sebatas pengetahuan, tetapi boleh kami implementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, dimulai dalam perkawinan, rumah tangga, dan pekerjaan, dan seluruh aspek kehidupan kami. Senangkan hati Tuhan, karena untuk itulah alasan kami hidup. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.